Tepat hari ini Pengadilan Ketok Palu pemilu resmi ditunda. Pada intinya kami baru mendapatkan informasi tentang adanya putusan tersebut adalah pada hari ini Kamis 2 Maret 2023. Dan secara resmi kami tadi sudah cek di kantor sudah sore ya. Kami juga belum mendapatkan salinan putusan tersebut. PN Jakpus terkait penyelenggaraan pemilu. Kedua, harus diingat pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sudah menentukan bahwa penyelenggaraan pemilu itu 5 tahun sekali. Tidak bisa hakim manapun kemudian menentang apa yang sudah ditentukan oleh konstitusi. Tetapi putusan ini memberikan pengetahuan bagi kita bahwa memang ada gerakan-gerakan yang hendak menunda pemilu. Bahwa kemudian ada pikiran-pikiran lain, saya katakan itu di luar pemerintah, dan itu hak kita tidak bisa menghalangi ada seorang ketua partai politik, kelompok masyarakat tertentu, wacana itu harus diperpanjang. Itu kan ya tidak melanggar hukum, itu soalnya kan tidak melanggar hukum, jadi kalau diapakan ya biar aja, itu sesama aspirasi masyarakat. Permohonan sengketa pemilu tersebut yang diajukan oleh Partai Prima kepada Bawaslu oleh Bawaslu ditolak melalui putusan Bawaslu nomor 002/Bawaslu/10 walaupun itu putusan pengadilan, sekali lagi bukan kewenangannya sehingga tidak perlu dipatuhi oleh siapapun yang ada di Jawa Timur. Begitu juga terkait dengan pemilu, ini bukan kewenangan PN Jakpus untuk menundanya. Hakim-hakim harus membaca lagi undang-undang pemilu, karena di dalam undang-undang pemilu tidak dikenal istilah penundaan pemilu itu. Yang dikenal adalah pemilu susulan dan pemilu lanjutan. Itu artinya pemilu harus tetap dilaksanakan secara nasional, kecuali untuk daerah-daerah yang kemudian muncul hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya. Tapi sampai saat ini kesiapan kita itu kalau secara internal, prosedural, personel kelembagaan, aturan itu sudah kita siapkan. Kemudian yang rugi Partai Prima karena kecurangan yang dilakukan oleh KPU, tiba-tiba kemudian yang mendapat imbasnya adalah seluruh Indonesia, begitu ya. Ini tidak ada penjelasan yang signifikan dari PN Jakpus melalui putusannya, kenapa kemudian yang diberi sanksi adalah seluruh penyelenggaraan pemilu nasional. Bahwa pemilu resmi ditunda. Pengadilan Jakarta Pusat ketok palu perintahkan KPU untuk menunda pemilu 2024. Ada apa ini? Bukankah wewenang KPU yang tetapkan jadwal? Emang sih KPU sekarang selalu bermasalah. Sejak awal secara resmi terkait penyelenggaraan pemilu kedua, harus diingat pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sudah menentukan bahwa penyelenggaraan pemilu itu 5 tahun sekali tidak bisa. Hakim manapun kemudian menentang apa yang sudah ditentukan oleh konstitusi, tetapi putusan ini memberikan pengetahuan bagi kita bahwa memang ada gerakan-gerakan yang menunda, bahwa kemudian ada pikiran-pikiran lain, katakan itu di luar pemerintah, dua partai politik itu yang tidak menganggap itu tidak berakhir seperti apakah Anda tersebut yang diajukan oleh Partai Prima kepada Bawaslu, oleh Bawaslu ditolak melalui putusan Bawaslu, walaupun itu putusan pengadilan, sekali lagi bukan kewenangannya sehingga tidak perlu dipatuhi oleh siapapun yang ada di Jawa Timur. Begitu juga terkait dengan pemilu, ini bukan kewenangan untuk menundanya. Hakim-hakim harus membaca lagi undang-undang pemilu, karena di dalam undang-undang pemilu tidak dikenal istilah penundaan pemilu. Itu yang dikenal adalah pemilu susulan dan pemilu lanjutan. Itu artinya pemilu harus tetap dilaksanakan secara nasional, kecuali untuk daerah-daerah yang kemudian muncul hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya. Kita itu karena segala internal personil kepala akurat itu sudah kita siapkan, kemudian yang rugi Partai Prima karena kecurangan yang dilakukan oleh KPU, tiba-tiba kemudian yang mendapat imbasnya adalah seluruh Indonesia gitu ya. Jadi tidak ada penjelasan yang signifikan dari putusannya kenapa kemudian yang diberi sanksi adalah seluruh penyelenggaraan pemilu nasional. Dalam perkara tersebut di Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa. Bayangkan PN
mungkin di Padang, Pariaman begitu ya. Di kampung saya tiba-tiba bisa memutuskan penundaan pemilu yang sifatnya nasional. Jadi ini bagi saya tidak benar. Kalau kemudian ya ada PN yang bukan yurisdiksinya memutuskan sesuatu yang nasibnya sifatnya nasional karena apa? Objeknya masih berita acara. Sementara untuk ketentuan undang-undang pemilu yang dapat disengketakan itu kalau sudah terbit keputusan KPU yang bersifat final dan nikah tentang pro tambahan partai politik peserta pemilu 2024 yang KPU pada 14 Desember 2020 KPU diperintahkan tunda pemilu 2024. Tetapi putusan ini memberikan pengetahuan bagi kita bahwa memang ada gerakan-gerakan yang menunda, bahwa kemudian ada pikiran-pikiran lain, katakan itu di luar pemerintah, dua partai politik itu yang tidak ada, tidak menganggap itu tidak berakhir seperti apakah Anda tersebut yang diajukan oleh Partai Prima kepada Bawaslu, oleh Bawaslu ditolak melalui putusan Bawaslu. Walaupun itu putusan pengadilan, sekali lagi bukan kewenangannya sehingga tidak perlu dipatuhi oleh siapapun yang ada di Jawa Timur. Begitu juga terkait dengan pemilu, ini bukan kewenangan untuk menundanya. Hakim-hakim harus membaca lagi undang-undang pemilu karena di dalam undang-undang pemilu tidak dikenal istilah penundaan pemilu. Itu yang dikenal adalah pemilu susulan dan pemilu lanjutan. Itu artinya pemilu harus tetap dilaksanakan secara nasional kecuali untuk daerah-daerah yang kemudian muncul hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya. Kita itu karena segala internal personil kepala akurat itu sudah kita siapkan, kemudian yang rugi Partai Prima karena kecurangan yang dilakukan oleh KPU. Tiba-tiba kemudian yang mendapat imbasnya adalah seluruh Indonesia gitu ya. Jadi tidak ada penjelasan yang signifikan dari putusannya kenapa kemudian yang diberi sanksi adalah seluruh penyelenggaraan